Kuala Nipa. Lelaki parubaya berjalan melenggang dengan bibir menyunggingkan senyum. Tiba di sebuah rumah berdinding papan, dia segera mengetuk pintu. Pintu rumah tersebut terbuka, dari dalam tampak wanita parubaya menyambut kedatangan lelaki parubaya tadi sambil mencium tangannya. "Sudah pulang, Pak?" "Sudah. Hari ini tidak banyak pekerjaan, tapi untungnya lumayan besar," jawab lelaki parubaya itu. "Bagaimana bisa, Pak?" tanya sang istri penasaran. "Bukannya kau tidak tahu? Di kampung kita ini kan sudah kedatangan pengusaha. Mereka juga berencana ingin mendirikan pabrik ikan sarden. Semua ikan tangkapanku telah mereka borong semuanya dengan harga tinggi," jawab lelaki parubaya itu duduk sambil berkipas-kipas menggunakan topi. "Wah, kalau dari dulu begini, kemungkinan masyarakat di kampung ini akan makmur. Coba saja dari dulu ada seorang yang mau menampung hasil tangkapan ikan dengan harga yang memadai." "Bu, aku berencana untuk meminjam uang di korporasi simpan pinjam yang mereka dirikan. Rencananya, aku akan menggunakan uang tersebut sebagai modal awal. Kita beli ikan dari para nelayan, lalu kita jual kepada mereka. Ya, sebagai tahu kecil lah. Bagaimana menurut Ibu?" "Bagus juga tuh, Pak. Cepatlah, sebelum orang lain mempunyai pikiran yang sama dan mendahului. Kira-kira berapa pinjaman uang yang ingin Bapak ajukan?" "Untuk membangun gudang, membeli segala perlengkapan seperti peti es, mobil pengangkut dan lain sebagainya. Juga untuk modal membeli ikan-ikan mereka sebelum kembali dijual kepada tauke besar tersebut. 500 juta mungkin cukup," kata lelaki itu membuat sang istri terkejut. 500 juta rupiah? Banyak sekali. "Pak, apakah nantinya kita mampu membayarnya?" tanya sang istri yang mulai khawatir. "Kau tidak perlu khawatir. Jika hari ini saja penghasilan kita lumayan, apalagi jika kita membeli ikan milik orang lain dan menjualnya kembali. Keuntungannya bisa berkali lipat." "Aku tetap khawatir jika kita tidak mampu membayar hutang itu, Pak." "Kau tenang saja, Bu. Inilah masanya untuk kita memperbaiki perekonomian keluarga kita. Jika kita tidak berani mengambil resiko, maka kita hanya akan jalan di tempat yang selamanya. Tiara juga butuh biaya untuk kuliah. Kasihan anak itu. Dia satu-satunya putri kita, tapi selalu mengalami kesulitan." "Iyalah, Bang. Kalau memang begitu, coba saja. Lalu, apa jaminan Abang untuk meminjam uang sebanyak itu?" "Rumah ini beserta tanahnya. Lalu, aku berencana untuk menyerahkan surat tanah kebun kelapa warisanku kepada koperasi simpan pinjam itu. Semoga saja itu cukup untuk meyakinkan mereka." Sang istri, walaupun tampak sangat khawatir, tapi dia tidak bisa mencegah kemauan yang keras dari suaminya. Dalam hati dia berdoa, semoga saja ini bukan awal malapetaka yang akan menimpa keluarga mereka dan juga masyarakat kampung Kuala Nipa ini. "Ayah, Ibu, aku pulang!" teriak seorang gadis berusia sekitar 20 tahun dari arah halaman rumah berdinding papan tersebut. Sepasang suami istri parubaya yang tadi sedang serius membahas rencana meminjam sejumlah uang kepada pihak koperasi simpan pinjam untuk dijadikan modal usaha tersebut segera menghentikan diskusi mereka. Dengan senyum mengembang di wajah kedua pasangan parubaya itu, mereka berdua segera menyambut gadis tadi. "Kau sudah pulang, Tiara?" tanya sang ibu sambil membelai rambut gadis yang baru saja tiba tadi. "Iya, Bu. Tiara rindu sama ibu dan ayah." "Bagaimana dengan kuliahmu, Nak?" kini gantian sang ayah pula yang bertanya. "Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Oh ya, Tiara lihat, sepertinya ada sesuatu yang sangat serius nih," tanya sang gadis sekaligus menebak. Pasangan parubaya itu saling pandang sejenak. Sepertinya mereka saling meminta pendapat apa yang harus mereka katakan kepada putri semata wayangnya ini. Setelah beberapa saat sang gadis menunggu, akhirnya sang ibu pun menjelaskan juga semua yang tadi mereka diskusikan. "Meminjam uang di koperasi, pasti bunga yang mereka pasang sangat tinggi," kata Tiara. "Itulah ayahmu itu. Semua ini untuk kita juga, demi sebuah kesuksesan.
Semua orang harus berani mengambil resiko. Lebih baik gagal, namun sudah mencoba, daripada tidak gagal, tapi tidak juga berhasil dikarenakan takut dalam mengambil resiko. Kilas sang ayah membela diri. Aku khawatir bahwa mereka ini adalah orang-orang yang diceritakan oleh Ju sebagai musuhnya. Gumam Tiara antara terdengar dan tidak. Apa yang kau katakan, Tiara? Tidak. Kapan rencananya ayah akan mengajukan pinjaman? Ayah masih akan mengurus persyaratannya. Mungkin 2 hari lagi baru ayah akan mengajukan permohonan pinjaman. Kalian bantu saja dengan doa. Tiara permisi dulu, Bu. Tiara capek, mau istirahat dulu. Tiara, kau tampak sangat kusut. Apa kau bertengkar lagi dengan Jo? Kali ini, masalah apa lagi? Dia sang ibu. Sudahlah, Bu. Jangan sebut nama dia. Aku malas. Kata gadis itu. Lalu, dia pun buru-buru pergi untuk menghindari pertanyaan yang mungkin akan sangat sulit untuk dia jawab. Sepeninggal Tiara, kedua orang tuanya hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah anak gadisnya itu. Sudahlah, mereka masih kecil, masih labil, kata sang ayah sambil menyandarkan tubuhnya di kursi.